Halo, selamat datang di free course ini. Jadi course ini dibuat bagi Anda yang ingin mempelajari bagaimana cara memulai bisnis online. Nah, di hari pertama ini, teman-teman, Anda akan belajar bagaimana cara memilih produknya. Jadi mungkin nanti masuk ke course ini, saya ucapkan selamat karena Anda sudah masuk ke course ini. Course ini dibuat bagi Anda yang benar-benar ingin bisnis online, tapi Anda tidak punya produk dan tidak tahu caranya. Nah, di hari pertama, selama 3 hari ke depan, saya akan membimbing Anda, saya akan memberitahu Anda bagaimana caranya kita bisa punya produk yang berkualitas, walaupun Anda nggak punya produk, mencari supplier produknya, bagaimana Anda bermain di social media ads yang mana Anda harus pilih. Ya, jadi di hari pertama ini kita akan berbicara bagaimana caranya kita bisa memilih supplier. Ya, karena ada pepatah, good supplier equals good business. Ya, jadi, kira-kira kalau Anda nggak punya produk nih, Anda ingin bisnis online. Nah, ciri-ciri produk yang salah satu yang menjadi ciri-ciri produk yang bagus itu adalah yang pertama, produknya itu harus unik. Kenapa unik? Kalau misalnya Anda jualan produk yang banyak orang jual, ya itu dengan mudah harga Anda itu akan gampang sekali untuk dikalahkan. Ya, contohnya Anda jualan, misalnya Anda jualan masker gitu, masker tapi nggak ada keunikannya. Nah, ketika ada orang gampang tiru dan harganya ada di bawah Anda, nah maka pasar Anda akan kerebut gitu, akan direbut. Jadi produk ini harus salah satunya kategorinya harus unik. Yang kedua, kita harus tahu juga legalitas. Ya, legalitasnya seperti apa? Legalitasnya sudah dapat BPOM, sudah dapat halal MUI. Ya, kalau Anda ingin bermain di produk kesehatan, kecantikan, kosmetik dan lain-lain. Kalau Anda bermain di produk-produk fashion, saya kurang tahu ya. Yang pasti Anda harus tahu, cek legalitasnya mengenai perusahaannya, mengenai produknya seperti apa. Karena itu sangat-sangat penting. Anda kan pengen bangun bisnis, nggak langsung pengen ketika sudah gede nanti tiba-tiba diciduk sama pemerintahan dan Anda nggak boleh jualan lagi karena legalitasnya tidak jelas. Ya, jadi sayang kalau Anda sudah membuang uang, apalagi untuk membangun brand, tapi legalitasnya itu nggak jelas. Ya, kalaupun masih kecil itu oke lah, tapi ketika nanti suatu saat nanti, ketika produk Anda sudah mulai banyak dikenal, kalau Anda tidak memilih produk yang tidak punya legalitasnya, wah itu akan sangat-sangat cilaka banget ya. Jadi yang penting kita harus tahu tentang legalitasnya. Yang berikutnya, permintaannya harus tinggi. Ya, permintaannya harus tinggi. Kalau menurut yang saya survei bahwa salah satu produk yang permintaannya cukup tinggi ya di Indonesia bahkan dunia itu adalah salah satunya produk kecantikan. Ya, masker-maskeran. Ya, itu merupakan salah satu produk yang demand-nya tinggi sekali. Ya, Anda bisa lihat produk kecantikan itu sangat-sangat banyak banget perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan yang besar dengan produk kecantikan. Nah, apalagi kalau kita berbicara online, banyak sekali orang yang mencari, yang awalnya mereka mencari itu produk-produk kecantikan. Ya, Anda bisa search di Google Trend, itu ada kok. Anda bisa lihat produk kecantikan berapa banyak yang mencari, produk fashion berapa banyak yang mencari. Ya, dan itu kita bisa menjadikan satu acuan dengan kita memanfaatkan Google Trend. Anda bisa lihat kira-kira produk yang paling banyak dicari itu produknya apa. Kalau kebetulan saya jualannya produk masker kecantikan. Ya, karena menurut saya itu produknya sangat-sangat mudah untuk kita jual. Ya, karena itu nggak ada batasan umur, mau cewek mau cowok, nggak ada batasan kulit juga, mau kulitnya minyakan, korengan, panuan, itu bisa juga. Jadi Anda harus cari produk yang mempunyai demand-nya tinggi, yang menyelesaikan masalah-masalah untuk orang banyak. Ya, kalau misalnya Anda punya masalah jerawat, nah itu kan berarti kan solusinya dengan masker. Ya, mungkin masalah melangsingkan badan itu juga bisa. Jadi Anda harus mencari produk yang mempunyai demand yang sangat tinggi dan jangka panjang. Nah, jangka panjang ini ya carilah produk yang bukan musiman. Kalau produk yang musiman itu kayak misalkan Anda jualan batu akik, terus begitu jualan ikan lohan, tanaman antorium. Nah, itu bisnis yang benar-benar bisnis musiman. Nah, kita cari satu
produk yang jangka panjang. Ya, kalau saya pernah baca di buku ada 5 bisnis selama kita nggak melenceng dari 5 tren ini, bisnis kita akan jangka panjang. Yang pertama berhubungan dengan angka kelahiran, ya. Angka kelahiran kita nggak pernah lihat rumah sakit bersalin itu sepi, mau lebaran, mau tahun baruan itu pasti selalu buka. Yang kedua berhubungan dengan angka kematian. Kematian kita lihat aja, rumah duka, mau lebaran, mau tahun baru, mau imlekan itu buka terus. Ya, berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan dan yang itu kebutuhan pangan, kebutuhan papan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesehatan. Ya, berhubungan dengan angka kesehatan. Jadi maksudnya itu apa? Kayak misalnya Anda carilah produk yang di bidang kesehatan, maka ketika produk di bidang kesehatan itu lebih jangka panjang. Kalau saya merekomendasikan Anda mencari satu produk kesehatan, entah itu untuk kecantikan atau buat melangsingkan dan lain-lain, itu lebih jangka panjang ketimbang kita menjual produk-produk yang musiman. Ya, jadi produk kesehatan itu jauh lebih jangka panjang. Kalau Anda jualan baju itu selalu berganti-ganti model. Akhirnya Anda setiap saat itu harus nyari model baju baru lagi. Tapi kalau kesehatan, orang sepanjang sejarah dari tahun zaman jebot itu pasti butuh yang namanya produk kesehatan, apalagi produk kecantikan. Nah, itu selalu pasti dibutuhkan. Ya, yang berikutnya carilah produk yang menguntungkan buat Anda semua, ya, yang paling menguntungkan. Ya, menguntungkan Anda hitung marginnya Anda berapa. Ketika Anda main iklan, Anda hitung hasilnya nutup nggak nih, gitu. Anda bisa dapat untung nggak? Bisa dapat untungnya berapa? Ya jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil juga. Nggak seru nanti, ya kan? Nah, oke, itu mengenai produknya. Lalu setelah Anda melihat produknya, Anda sudah memilih produknya. Sekarang tinggal gimana cara kita mencari suppliernya. Nah, untuk memilih supplier ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita memperhatikan si company profile-nya, ya. Company profile-nya ini sangat penting. Nah, yang pertama adalah kita memperhatikan company profile perusahaannya. Perusahaannya sebesar apa, ada di mana, kemampuan dia bisa nggak membantu kita mensuplai produk-produknya. Yang kedua, lagi-lagi juga berbicara mengenai legalitas dari perusahaannya. Nah, kalau saya lebih suka saya ribet sedikit tapi langsung aman, ketimbang yang penting jalan, tapi nanti ketika suatu saat nanti produk Anda booming, si perusahaan company profile ini, si profilnya ini nggak bisa memenuhi kebutuhan demand Anda, itu kan akan jadi masalah baru. Ya, kalau Anda mampu untuk buat sendiri, it's okay, ya nggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya Anda nggak mau ribet, ya Anda bisa ngajakin kerjasama ada beberapa perusahaan. Oke, yang berikutnya ketiga adalah transparansi dalam pembagian keuntungan, ya, transparan dalam pembagian profit. Nah, Anda harus jelas dulu, ya kan? Yang pertama, kalau misalkan perusahaan itu jualin produk yang mau Anda jual, pertanyaannya, ya dia harga pasarannya berapa, profitnya berapa, dan lain-lain, ya. Dan keempat, ya, sekali lagi produknya tetap harus unik, ya, harus unik. Yang kelima adalah harus fast respon. Nah, inilah 5 hal yang caranya kita membeli sesuatu perusahaan supply. Yang paling penting adalah kita harus perhatikan dari segi perusahaannya. Perusahaannya sepowerful apa, sekuat apa, apakah dia kapasitas untuk memproduksi produk yang ingin Anda jual itu cukup, gitu. Karena suatu saat nanti ketika Anda punya penjualan Anda semakin lama semakin besar, pertanyaannya Anda cukup untuk modalnya, tapi perusahaan supply-nya apakah cukup apa tidak, dan ada legalitasnya nggak. Jangan sampai Anda terlibat di perusahaan supply yang ternyata money laundry-nya orang. Ketika itu ditutup, ya perusahaan Anda juga, Anda mau jualan juga, tutup juga. Ya, jadi ini kira-kira gambarannya cara membeli produk dan membeli perusahaan supply-nya. Semoga course ini bermanfaat. Sampai ketemu di course day 2, yaitu besok. Karena di besok itu saya akan membahas bagaimana cara beriklan,
ya, bagaimana di tempat yang mana sih Anda harusnya beriklan. Jadi Anda nanti bisa tahu ya apa yang Anda harus lakukan ketika di awal-awal membangun bisnis online ini. Ya, jadi paling itu aja, sampai ketemu di course besok.